Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pemateri kita dari guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Pacarakan. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1 ini guna untuk mengikuti materi, yaitu diseminasi budaya positif UPT SD Negeri Pacarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perlu pula saya sampaikan, saya perkenalkan kepada Bapak Ibu Guru bahwa Pak Laude ini adalah guru penggerak. Jadi dia mau bagi-bagi ilmunya ke kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak yaitu Pak Laude. Ini mudah-mudahan saya mohon kepada teman-teman supaya ikuti juga mendaftar yaitu guru penggerak. Ini alhamdulillah sebentar kita dengarkan apa-apa yang bisa disimak dari materi Pak Laude sebagai guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif UPT SD Negeri Pacarakan. Jadi untuk mempersingkat waktu dan lebih jelasnya, saya persilakan kepada Pak Laude untuk menjelaskan materi berikut ini. Silakan Pak Laude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kepala sekolah karena sudah berkenan memberikan saya ruang untuk berbagi di sekolah kita ini, SD Negeri Pacarakan. Adapun materi yang ingin saya share kepada Bapak Ibu sekalian hari ini adalah tentang penerapan budaya positif di sekolah. Oke, jadi yang pertama adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya sekolah? Kemudian mengapa budaya sekolah itu penting? Tadi pagi waktu saya datang ke sekolah kita ini, ada rutinitas yang sudah dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu Jumat ibadah. Nah, itu adalah salah satu penerapan budaya sekolah. Nah, jadi budaya sekolah itu adalah kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku positif yang sudah atau yang akan direncanakan di sekolah kita untuk dijalankan. Nah, kenapa budaya sekolah itu dianggap begitu penting? Karena budaya sekolah itu akan, jika dilaksanakan secara berkesinambungan, kontinu, maka akan membentuk karakter seluruh warga sekolah, karakter yang baik, karakter berkepribadian yang unggul, sehingga pada akhirnya akan terbentuk pribadi-pribadi atau individu-individu yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk karakter dan pribadi unggul peserta didik. Ya, ini adalah budaya positif. Nah, budaya positif itu berkaitan dengan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan
tanggung jawab. Jadi segala hal, perilaku-perilaku positif, kebiasaan-kebiasaan positif sekecil apapun itu yang sudah kita jalankan di sekolah kita ini, maka itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Jadi tujuannya adalah membentuk pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan tentunya pribadi yang diharapkan adalah pribadi atau peserta didik yang penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah budaya-budaya positif, beberapa contoh budaya positif yang sudah dijalankan di sekolah kami, sama halnya dengan di sekolah kita ini. Yang pertama adalah menjalankan upacara setiap hari, upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, tentu tujuannya adalah membentuk karakter atau budaya-budaya positif, disiplin positif pada peserta didik, seperti misalnya kedisiplinan, tanggung jawab, ketertiban, dan lain sebagainya. Kemudian sama juga di gambar yang kedua, yaitu mengikuti ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pramuka. Jadi tentu budaya positif di sini yang akan dibentuk adalah pribadi yang berkarakter kuat, mandiri, disiplin, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang paling ketiga, yaitu menjalankan sholat duha. Jadi ini juga merupakan rutinitas yang dijalankan di sekolah kami. Sebelum memulai pelajaran itu diadakan terlebih dahulu sholat duha. Tentu budaya positif di sini yang ingin diterapkan atau yang diharapkan pada akhirnya adalah membentuk karakter peserta didik, dan yang paling penting adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu nilai-nilai positif yang diharapkan dari kegiatan ini adalah selaras dengan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah materi, ada sekitar 8 materi yang akan saya paparkan hari ini, yang akan saya informasikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma teori kontrol. Kemudian yang kedua adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga adalah makna, disiplin, dan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, 3 motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, insya Allah mungkin saya butuh waktu dari Pak Ibu sekitar 1 jam atau sampai 1 jam setengah untuk memaparkan materi, ke-8 materi ini. Nah, baik Ibu, sekarang kita akan membuat sebuah simulasi tentang simulasi itu adalah coba lakukan. Di mana di sini kita akan memperagakan dua orang. Saya akan meminta kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi relawan sebentar untuk memperagakan tentang salah satu guru itu atau salah satu orang menggenggam tangannya, di mana diasumsikan bahwa di dalam genggaman tangan ini adalah sesuatu yang paling berharga menurut dirinya. Itu adalah untuk individu yang pertama. Kemudian rekan yang kedua akan mencoba segala sesuatu cara untuk membujuk tadi orang yang mengepalkan tangannya. Bagaimana caranya supaya dia berusaha untuk membuka, bersedia untuk membuka kepala tangannya. Jadi sekali lagi, untuk orang pertama itu berasumsi bahwa di dalam genggaman tangannya itu adalah ada sesuatu yang paling berharga. Kemudian untuk orang yang kedua akan berusaha membujuk semaksimal mungkin agar orang yang pertama tadi membuka kepala tangannya. Apakah ada Bapak Ibu yang bersedia maju ke depan untuk
dua orang. Jadi satu berperan untuk mengepalkan tangannya, satunya merayu untuk bagaimana cara supaya ini membuka tangannya. Ikuti 1 minggu mengajar. Kita tanya gimana caranya, Ibu bisa. Apa di dalam sini guru? Sebagai siswa serta seminar. Oh, tangannya bagus sekali Bu. Apa di dalamnya Ibu? Kenapa digenggam? Apa yang ada sesuatu yang berharga? Apakah Ibu Siapa tahu ada di dalamnya. uang atau apa? Ada uangnya Bu Guru, ada uangnya Ibu. Kenapa digenggam? Kenapa ikan angkat? Luka Ibu. Kenapa ikan angkat? Ada luka yang mana Bu Guru? Yang mana? Jangan dimalu-malu Ibu, jangan dimalu-malu. Kalau mengajar nanti bagaimana kalau digenggam terus kita angkat? Jadi harus dibuka. Wih, cantiknya tangannya Ibu. Dia ada lagi cincinnya, bagusnya. Kalau kita buka kita angkat pasti cantik sekali. Baru deh bagusnya ini jari-jarita juga bagusnya Ibu. Deh, bagaimana kalau dibuka itu seperti saya Ibu buka gitu, lihat di tahu ada garis-garis tangan Bu. Kalau kita Bu ada garis-garis tangan tak? Iya. Hadiahnya saya menyanyi Bu kalau kita buka. Iya. Kalau kita buka sama-sama menyanyi Bu. Kalau kita buka cica-cica. Iya sama-sama Bu. Baru kita kasih goyang-goyang di tanah atas. Lihat teman-teman yang lain. Bagaimana Ibu? Mau kuliah tidak lupa Ibu. Sedikit tak sama tanganku sama Ibu pakai cincinnya lagi. Bagusnya. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin menyanyi. Iya menyanyi tahu gak sudah kan tadi? Iya. Menyanyi kita Ibu. Menyanyi cica-cica murid kayak itu jadi hafal. Iya. Cica-cica diam-diam merayap datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, jadi itu tadi contoh bagaimana sebuah simulasi atau demonstrasi bagaimana cara ketika orang ada sesuatu yang berharga di dalam dirinya, maka tidak semudah itu kita menginginkan kemudian lawan teman tadi akan semudah itu membuka genggaman tangannya. Artinya bahwa kita butuh usaha keras yang begitu maksimal agar rekan kita itu berusaha untuk memberikan sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Begitu juga ketika kita menangani masalah siswa yang bermasalah, maka kita butuh pendekatan khusus, pendekatan tertentu supaya siswa ini tadi tidak merasa malu, tidak merasa diintimidasi, sehingga siswa tersebut tadi bersedia untuk membuka diri. Jadi simulasi tadi memberikan gambaran bahwa ketika siswa misalnya ingin mengungkapkan sesuatu yang berharga di dalam dirinya, maka butuh usaha ekstra keras bagi seorang guru untuk meminta siswa tersebut untuk memberikan sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Apalagi misalnya dalam suatu masalah meminta siswa untuk jujur misalnya, butuh usaha ekstra keras agar siswa tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk
bisa membangun kesadaran dalam dirinya. Ya, itu tadi berkaitan dengan perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini ada 4 ilusi yang selama ini banyak orang memahami bahwa dipikirnya bahwa itu merupakan suatu keberhasilan, padahal itu sebenarnya sebuah ilusi. Yang pertama, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah ilusi yang pertama. Jadi pada dasarnya orang dewasa itu berpikir bahwa mereka memiliki hak untuk memaksa, misalnya saya seorang guru, memaksa siswa untuk mengikuti kemauan saya sampai dari siswa tersebut benar-benar ikut terhadap perintah ataupun kemauan saya sebagai seorang guru. Padahal yang sebenarnya yang kita mau bangun ke diri siswa itu adalah bagaimana cara membangun motivasi eksternal, motivasi internal atau kesadaran dalam diri siswa tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain untuk dia tergerak. Jadi ini adalah ilusi yang pertama, bahwa selama ini kita menganggap bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak kita atau anak didik kita untuk mengikuti kemauan kita. Kemudian ilusi yang kedua adalah guru mengontrol murid. Nah, ini adalah ilusi yang mungkin selama ini kita beranggapan bahwa guru adalah sumber utama yang berfungsi sebagai alat kontrol bagi murid. Nah, meskipun dampaknya itu bisa dilihat secara jangka pendek, misalnya siswa langsung mengikuti kemauan dan arahan kita, tapi pada waktu yang lain siswa tersebut akan melakukan yang sama atau tidak mengindahkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita perintahkan. Kenapa? Karena motivasi tersebut lahir dari luar dirinya, bukan berasal dari kesadaran dirinya atau yang kita namakan sebagai motivasi internal. Kemudian ilusi yang ketiga adalah kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini adalah ilusi-ilusi yang menurut kita itu berhasil, padahal sebenarnya itu merupakan sebuah ilusi. Meskipun dampaknya bisa kita rasakan pada saat itu, tapi pada hari-hari berikutnya itu akan membuat siswa tersebut mengantarkan siswa tersebut kepada identitas gagal. Jadi berhasil pada saat itu, tapi besok dan hari-hari berikutnya bahkan karakter baik yang kita inginkan itu tidak muncul dalam dirinya atau hilang seketika karena dia hanya mengikuti motivasi dari gurunya, bukan kesadaran ini tidak lahir dari dalam diri peserta didik atau dari anak-anak kita. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selama ini kita beranggapan bahwa penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat, padahal sebenarnya itu tidak begitu efektif. Kenapa? Karena seperti yang sudah sampaikan tadi bahwa hari pertama boleh siswa tersebut mengikuti apa yang kita arahkan, mengikuti apa yang kita inginkan, tapi pada hari berikutnya siswa berperilaku menyimpang lagi, melanggar lagi. Kenapa? Karena sekali lagi motivasi itu tidak lahir dari dalam dirinya, tidak ada kesadaran dalam dirinya untuk berperilaku baik, tapi karena ada paksaan dari gurunya, ada mungkin hadiah dari gurunya, akhirnya siswa tersebut melakukan apa yang diinginkan oleh gurunya, bukan apa yang dia inginkan. Jadi sumbernya adalah motivasi dari luar dirinya, bukan motivasi dari dalam dirinya atau kesadaran yang terbangun dari dalam diri peserta didik. Jadi kesemua ini, keempat hal ini adalah ilusi atau sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena keempat ilusi ini atau keempat aspek ini itu lahir dari luar diri atau dari motivasi
ekstrinsik, eksternal yang bersumber dari luar diri peserta ini, bukan bersumber dari kesadaran diri dari peserta ini. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon dan yang kedua adalah teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Selama ini kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Misalnya kita di dalam satu kelas, kita sebentar mengajar, kita beranggapan bahwa kebutuhan kita dan kebutuhan semua siswa kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita harus bisa mengakomodir semua kebutuhan ini karena kebutuhan dari semua anak-anak kita, peserta didik kita itu pada dasarnya adalah berbeda, tidak sama. Kemudian yang kedua adalah stimulus respon menunjukkan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Jadi misalnya ada sebuah kotak segi empat, kita beranggap bahwa di semua sudut itu kotak tersebut itu kita di semua sudut pandang itu segi empat kita lihat. Padahal sebenarnya menurut teori kontrol itu semua orang melihat gambaran yang berbeda. Dari sudut kanan mungkin mereka hanya melihat sebuah garis, kemudian dari depan itu adalah sebuah gambar segi empat yang utuh, kemudian dari sebelah kanan mungkin tidak melihat apa-apa. Jadi pada dasarnya menurut teori kontrol itu semua orang melihat gambar yang berbeda, memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi jika kita kembalikan kepada proses belajar di kelas, nah pada dasarnya semua siswa yang ada dalam kelas, anak didik kita itu memiliki sudut pandang atau gambaran yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pada stimulus respon itu kita berusaha semaksimal mungkin. Misalnya di dalam kelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjustifikasi atau membuat siswa itu berpandangan sama dengan kita. Makanya kalau saya sendiri mengajar kemudian berpandangan seperti ini, yang ada kita pasti capek karena sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah, yang kita inginkan itu kita sama. Jadi pasti kita akan lelah, capek karena sesungguhnya kita tidak bisa mengubah pandangan supaya pandangan kita itu sama di suatu komunitas atau misalnya di suatu kelas. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Ketika siswa melakukan suatu kesalahan, maka yang kita pandang adalah kesalahan begitu saja, tanpa kita melihat sebenarnya hal apa yang mendasari kenapa siswa berperilaku salah atau berperilaku menyimpang atau berperilaku buruk. Nah, menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Makanya penting kita memanggil siswa tersebut menanyakan sebenarnya menggali, karena pasti ada dasar kenapa siswa tersebut melakukan hal itu. Pasti ada perilaku pasti ada tujuan di balik perilaku siswa tersebut. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Saya sebagai individu berpikir bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya, bisa mengatur atau mengendalikan saya. Itu menurut teori stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Misalnya ketika saya ke sekolah datang tepat waktu, maka hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri supaya saya bisa tidur tepat waktu, bangun cepat dan bisa datang ke sekolah sesuai dengan waktu, yaitu tepat waktu. Kemudian yang ke-6 yaitu saya bisa mengontrol orang lain.
Nah, ini menurut teori stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya sebagai guru berpikir bahwa sebagai sebagai pendidik saya memiliki kontrol penuh kepada anak didik saya. Padahal sebenarnya kita tidak memiliki kontrol penuh terhadap siswa kita. Kenapa? Karena kita dan siswa kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin pada hari itu pada saat itu mungkin 3 menit pertama kita bisa mengontrol siswa kita, tapi 5 menit kemudian kelas menjadi gaduh. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol siswa kita. Individu siswa kita itulah yang kemudian bisa membangun kesadaran dalam dirinya untuk bisa mengontrol dirinya. Nah, tugas kita sebagai guru atau pendidik adalah membangun kesadaran di dalam diri siswa supaya dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Akhirnya lingkungan belajar itu bisa tercapai sendiri, nyaman dan aman, dan akan mendukung terciptanya atau efektivitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketujuh adalah pada stimulus respon itu berpikir bahwa model berpikir menang kalah. Ketika misalnya ada siswa yang bermasalah, maka ketika kita berhasil membuat siswa tersebut mengakui kesalahan, maka kita sudah berpikir menang. Saya sudah berhasil membuat siswa saya mengakui kesalahannya. Padahal menurut teori kontrol berpikir menang-menang. Kita berhasil membangun kesadaran dalam diri siswa tersebut untuk mengakui kesalahannya. Kemudian siswa tersebut sudah mampu membangun kesadaran dalam dirinya untuk misalnya saling menghargai, saling menghormati. Jadi itulah yang dinamakan dengan model berpikir menang-menang. Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau menang kalah. Jadi di sini sama-sama senang, sama-sama menang. Nah, selanjutnya apa itu disiplin? Ada Bapak Ibu yang mau berpendapat tentang apa itu disiplin? Ya, silakan. Ya, disiplin itu mematuhi aturan. Ya, ada lagi yang mau berpendapat? Ya, jadi tadi pendapatnya adalah mengenai disiplin, yaitu disiplin itu mematuhi aturan. Sangat betul sekali bahwa disiplin itu salah satunya berkaitan dengan mematuhi aturan. Nah, mari coba kita lihat dari makna disiplin dan nilai kebajikan menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu semua sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara ingin mengatakan bahwa sesungguhnya disiplin itu lahir dari diri kita sendiri. Ketika kita tidak mampu melakukan tindakan disiplin, maka kita harus bersiap orang lain mendisiplinkan diri kita. Itulah sebabnya lahirlah peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Kenapa? Karena untuk mendisiplinkan seluruh warga sekolah. Karena ada sebagian atau ada banyak dari warga sekolah yang tidak mampu membangun kesadaran untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Maka langkah yang harus dilakukan adalah membuat suatu peraturan untuk mendisiplinkan seluruh warga sekolah. Nah, ini makna disiplin dari kebajikan dari pakar yang lain, yaitu menurut Dian Gosen, yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin
disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disipel atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi yang sebelumnya saya sudah sampaikan di slide sebelumnya tadi, bahwa disiplin itu semestinya lahir dari dalam diri peserta didik atau motivasi intrinsik, bukan lahir dari misalnya dari paksaan guru atau dari aturan yang dibangun oleh sekolah, tapi lahir dari motivasi dalam diri semua warga sekolah. Motivasi dari lahir dari dalam diri kita sebagai individu, bukan lahir dari motivasi ekstrinsik atau eksternal atau dari luar diri kita. Nah, selanjutnya adalah makna disiplin dan kebajikan, yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Jadi pada dasarnya seseorang itu bertindak disiplin itu karena mereka menyadari bahwa ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus dijunjung tinggi. Nah, di kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan yang sudah terintegrasi dengan kurikulum kita itu, yaitu profil dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa ini dikatakan sebagai nilai kebajikan universal? Karena nilai kebajikan universal yang ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu harus atau wajib dijalankan oleh seluruh pendidik seluruh pendidik atau seluruh anak didik kita, seluruh warga sekolah, tanpa memandang siapa dia, apa agamanya, dari suku mana dia, lahir di keluarga mana. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini di luar diyakini atau dilaksanakan tanpa melihat batas-batas tertentu. Nah, ini adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa disiplin positif itu lahir dari dalam diri saya sebagai siswa, lahir dari dalam diri saya sendiri. Saya berbuat bukan karena saya dipaksa oleh guru, bukan karena saya takut aturan kelas atau aturan sekolah, atau bukan berarti bahwa saya melakukan sesuatu itu atau ada iming-iming dikasih hadiah atau dikasih misalnya bintang 5 oleh guru. Jadi disiplin positif itu pada dasarnya lahir dari kesadaran dari individu tersebut. Jadi jauh atau di luar dari sebab karena ada ancaman, hukuman, atau penghargaan dari guru atau aturan-aturan sekolah yang sudah ditetapkan di suatu satuan pendidikan. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia berkaitan dengan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kita kembali misalnya ke peserta didik kita, ke siswa, yang dinamakan motivasi ekstrinsik itu adalah misalnya kita membuat aturan kelas, misalnya yang terlambat
dikasih denda 1.000. Nah itu tujuannya adalah ketika siswa mematuhi aturan tersebut, maka tujuannya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika dia terlambat maka dia takut dihukum oleh oleh guru misalnya, takut dikasih dikenakan denda atau misalnya dijemur mungkin atau seperti apa. Jadi inilah kenapa penting kita harus menghindari motivasi-motivasi ekstrinsik, karena membuat siswa tersebut bukan jerah dengan aturan tersebut, tapi besok-besoknya pasti dia akan ulangi karena sumber motivasinya dari luar diri siswa tersebut, dari gurunya. Mungkin kan untuk besok-besoknya atau di hari berikutnya siswa tersebut akan mengulangi atau melanggar atau melakukan hal-hal menyimpang lagi, karena dia mematuhi peraturan kelas hanya atas dasar untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, bukan menyadari menyadari bahwa dia merupakan insan atau individu yang betul-betul harus patuh terhadap aturan, menghargai kedisiplinan atau menghargai nilai kebajikan di pasal lainnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi yang kedua. Jadi siswa kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru misalnya. Nah itu yang harus dihindari. Kenapa? Karena dampaknya sekali lagi itu jangka pendek. Bisa saja pada hari itu dia patuh, tapi bisa jadi besoknya dia tidak akan patuh karena dia hanya mengharapkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Besok-besoknya pasti dia akan ulangi lagi, dia akan melanggar lagi. Ketika guru tersebut sudah longgar dengan peraturan tersebut. Kenapa? Karena bukan motivasi intrinsik yang terbangun di dalam dirinya, bukan kesadaran yang terbangun di dalam diri peserta didik, tapi karena ingin mendapatkan imbalan atau reward atau penghargaan dari gurunya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang kita inginkan, yaitu motivasi intrinsik. Jadi kita sebagai pendidik, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk membangun motivasi di dalam diri peserta didik untuk menjadi mereka yang mereka inginkan dan mereka diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kenapa peserta didik kita inginkan mereka dapat waktu? Kenapa? Karena supaya mereka bisa terbiasa untuk disiplin, menghargai waktu dan lain sebagainya. Jadi motivasi terbangun bukan ingin dikasih hadiah oleh guru, dikasih bintang 5, dikasih menghindari hukuman, tapi karena memang betul-betul peserta didik kita sudah sadar bahwa sangat penting untuk kita disiplin, sangat penting untuk kita menghargai waktu. Itulah yang kita sebut dengan motivasi intrinsik atau motivasi yang bersumber dalam diri peserta didik kita atau dalam diri kita sendiri untuk membangun perilaku kita sebagai individu. Nah ini ada sebuah pemikiran dari Alfikon, yaitu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi misalnya kita mengiming siswa kita untuk misalnya melakukan sesuatu, kemudian kita akan beri hadiah. Sesungguhnya di balik semua itu ada sebuah asumsi, meskipun tidak tersurat dan tersirat, bahwa kita beranggapan bahwa siswa itu sebenarnya tidak mampu melakukan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena itu tadi kita mengiming-imingi dia sebuah hadiah, sehingga kalau dia melakukan hal tersebut, misalnya maju ke depan kelas,
bukan berarti bahwa dia percaya diri atau dia mampu untuk maju ke depan kelas, tapi sesungguhnya yang dia inginkan itu adalah hadiah tadi atau imbalan atau penghargaan dari gurunya. Maka penting sekali lagi bahwa kita sebagai pendidik untuk bagaimana membangun kesadaran kepada peserta ini tadi untuk membangun nilai kebajikan dalam dirinya. Ketika kita minta sesuai untuk maju ke depan kelas, maka nilai kebajikan yang kita inginkan itu adalah misalnya rasa percaya diri, kemudian membangun bahwa berpikir bahwa sebenarnya dia itu mampu, bukan karena sebuah reward, hadiah atau hal-hal lain yang bersifat penguatan dari luar diri peserta ini. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di aspek hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi kalau misalnya di teori hukuman itu semua itu bersifat satu arah, semua itu bersumber dari kita. Jadi siswa tidak memiliki peran apapun. Semua guru yang mengendalikan perilaku siswa. Kemudian di konsekuensi sudah disepakati murid. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita membuat kesepakatan bersama siswa. Misalnya, anak-anak, mari kita buat kesepakatan sebelum kita mulai pelajaran. Apa saja kesepakatan kita? Misalnya, ketika keluar kelas harus minta izin, atau ketika ada yang berbicara kita harus memberikan kesempatan. Kemudian ketika guru berbicara maka murid harus diam. Itulah dinamakan dengan konsekuensi. Ada kesepakatan yang kita bangun bersama dengan siswa. Kemudian untuk restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya kita buat kesepakatan kelas, misalnya kalau di konsekuensi itu misalnya siswa terlambat, maka konsekuensinya adalah menuliskan 10 pernyataan di kertas, saya tidak akan terlambat lagi. Itu untuk konsekuensi. Nah, untuk di restitusi tidak seperti itu. Di restitusi kita membangun kesadaran di dalam siswa tadi untuk misalnya besok sebentar malam anakku harus tidur lebih cepat supaya besoknya itu bangun lebih cepat dan datang tepat waktu ke sekolah. Jadi harus membangun kesadaran dalam dirinya untuk lebih menghargai waktu, menghargai dirinya, seperti itu. Kemudian yang kedua di hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi langsung dari guru. Misalnya kita sebagai guru misalnya besok yang datang terlambat langsung di aplikasi berdiri di depan kelas. Jadi tidak ada kesepakatan dengan siswa. Kemudian di konsekuensi murid tidak nyaman untuk jangka pendek. Misalnya tadi kita yang terlambat kita suruh menulis pernyataan tidak terlambat sebanyak 10 kali atau 100 kali di kertas, maka pasti dia akan tidak nyaman. Karena misalnya siswa yang sudah belajar dia masih menulis surat pernyataan, pasti itu siswa tidak nyaman. Tapi itu hanya jangka pendek. Ketika dia sudah selesai menulis pernyataan, maka setelah itu dia akan nyaman kembali untuk belajar. Kemudian di restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran bukan paksaan. Misalnya ketika siswa melanggar peraturan, kita tanya, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama atau yang kita sudah yakin bersama, misalnya harus datang tepat waktu. Maka kita sebagai guru menawarkan kepada siswa bagaimana begini. Kita tanyakan dulu, kenapa bisa terlambat hari ini? Iya, karena saya begadang semalam itu sama game, jadi saya telat tidur, akhirnya saya bangun telat dan datang telat ke sekolah juga. Jadi maka kita menawarkan kepada siswa kita, bagaimana kalau ibu guru menawarkan sebuah solusi? Sebentar malam kamu tidur jam 8 atau jam 9 malam, supaya besok paginya itu tidak datang telat lagi. Nah, itu yang dilakukan pada bagian restitusi. Jadi berbeda dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi.
Kemudian yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Ya tadi misalnya kita yang terlambat kita suruh ke depan kelas, tentu secara psikis itu pasti dia akan malu kepada temannya. Atau kita suruh misalnya lari keliling lapangan, secara fisik pasti dia akan kecapean, mungkin dia akan merasakan kesakitan dan sebagainya. Nah, pada konsekuensi berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya siswa kita terlambat masuk kelas 10 menit, maka kita tanyakan, kita minta ke siswa kita tadi bahwa sebentar ketika anak yang lain sudah keluar main, maka karena anakku telah 10 menit, maka sebentar keluar main, anakku kita tinggal dulu di kelas, selesaikan tugasnya selama 10 menit baru keluar main. Nah, itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Jadi 10 menit terlambat digantikan juga 10 menit. Ya, jadi bisa diukur. Kemudian pada bagian restitusi menuntun untuk kembali ke dalam diri dan fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ketika kita sudah melakukan tahap restitusi, menanyakan apa yang kita yakini, kemudian menanyakan apa yang dia yakini bahwa harus datang tepat waktu, kemudian menghargai waktu, kemudian kita kasih solusi, dan pada akhirnya anak tadi kita kembalikan ke kelompoknya dalam keadaan baik-baik saja. Dia tidak merasa malu bahwa saya malu sudah dikasih bantuan sama ibu guru masuk ke depan kelas, diumumkan bahwa saya dapat terlambat. Jadi siswa tersebut tadi yang melakukan kesalahan kita kembalikan ke dalam kelompoknya dalam kondisi yang baik saja. Karena kenapa? Kita sudah kasih solusi yang baik, kita sudah berusaha membangun kesadaran dalam dirinya, kepercayaan diri dalam dirinya. Jadi dia kembali ke teman-temannya itu sudah tidak merasa sungkan, tidak merasa tersisihkan. Dia kembali dalam kelompoknya dalam kondisi yang nyaman, yang aman dan baik-baik saja. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi berkaitan dengan identitas gagal dan identitas sukses. Jadi apa yang kita lakukan pada hukuman, apa yang kita terapkan kepada anak didik kita, pada akhirnya akan menemukan identitas gagal. Pasti gagal. Kalau misalnya yang terlambat dikasih hukuman tadi, ya hari itu atau besoknya dia dia tidak terlambat, tapi minggu depan mungkin dia terlambat lagi atau dia pindah sekolah mungkin. Kenapa? Karena dia sudah merasa malu, dipermalukan di depan teman-temannya. Mungkin dia sudah pernah dihukum, dia merasa tersakiti secara fisik. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya ini di hukuman kita akan memberikan identitas gagal kepada siswa kita. Kenapa? Karena siswa akan membenci aturan, kemudian siswa akan membenci gurunya, bahkan siswa bisa membenci dirinya, menyalahkan diri. Mungkin dia akan berpikir, kenapa saya ini tidak pernah patuh dalam aturan? Kenapa? Karena kita sudah kita sebagai guru juga mungkin sudah mempermalukan diri. Jadi selain dia itu merasa malu kepada temannya, membenci gurunya, padahal juga mungkin dia bisa membenci dirinya, membenci apa yang dia buat. Kenapa? Kemudian dia merasa tersingkir dari kelompoknya. Nah, untuk konsekuensi dan restitusi itu akan mencapai titik identitas sukses. Meskipun sebenarnya yang kita inginkan itu adalah restitusi tadi. Kita sama-sama sebagai pendidik yang kita inginkan adalah restitusi. Meskipun konsekuensi tadi itu baik, tapi puncak tertinggi dari bagaimana membangun motivasi pada perilaku peserta didik adalah di bagian restitusi, yaitu menstabilkan identitas peserta didik, kemudian memvalidasi apa yang dilakukan, yang mana salahnya, kemudian memberikan solusi. Nah, ini adalah restitusi. Ini adalah sesuatu yang paling kita inginkan terkait dengan motivasi, membangun motivasi perilaku peserta didik kita. Jadi yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika sesuatu tidak terlambat, maka
Setelah kita berikan solusi, maka dia akan belajar dari kesalahan tersebut bahwa besok saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Karena ketika saya terlambat, saya akan ketinggalan pelajaran-pelajaran dari guru saya. Kemudian yang kedua, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi tadi, siswa akan melihat ke dalam diri sendiri bahwa kenapa saya terlambat hari ini. Oh, saya terlambat karena saya telah tidur. Jadi dia akan fokus pada diri sendiri, bukan fokus pada orang lain. Nah, ini akan memungkinkan untuk membangun motivasi perilaku yang baik. Itu sangat memungkinkan untuk dijalankan dengan baik pada hari-hari berikutnya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi sekali lagi bahwa yang diinginkan pada restitusi itu adalah solusinya apa, supaya besok saya tidak terlambat lagi. Apa yang harus saya lakukan? Oh, ternyata saya harus tidak bermain game lagi sampai larut malam. Saya harus tidur tepat waktu. Padahal saya akan bangun tepat waktu dan saya tidak akan telat lagi datang ke sekolah. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya kenapa siswa kita ribut di dalam kelas? Oh, ternyata siswa kita tidak senang mendengarkan penjelasan. Dia lebih senang untuk belajar sambil bermain. Nah, inilah kebutuhan dasar itu yang harus kita penuhi. Bukan kita berpikir bahwa ya karena saya sebagai guru maka saya sebagai narasumber utama saya harus melakukan saya harus mengontrol penuh murid. Murid harus menginginkan melakukan apa yang saya inginkan. Padahal ada kebutuhan dasar yang diinginkan yang dipenuhi oleh murid, yaitu misalnya mereka ingin belajar sambil bermain, mereka ingin bersenang-senang dengan gurunya. Jadi nyaman, lingkungan belajar itu nyaman dan aman. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi sekali lagi restitusi itu yang kita inginkan adalah membangun karakter baik dalam diri peserta didik terkait dengan nilai kebajikan. Bagaimana siswa kita itu percaya diri, kemudian misalnya rajin sholat, kemudian mandiri, bagaimana siswa kita bisa berpikir kritis, bisa saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi dan lain sebagainya. Jadi bukan motivasi dari luar diri atau tindakan dari gurunya. Kemudian yang selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi dengan restitusi ini hubungan kita dengan siswa itu baik-baik saja. Karena ketika misalnya kita kasih siswa hukuman maka bisa jadi murid tadi membenci kita. Jadi itu akan merusak hubungan. Nah, bagaimana kalau restitusi? Restitusi itu justru memperbaiki hubungan kita dengan siswa. Karena kita tawarkan dia solusi. Guru tidak memaksa siswa untuk melakukan satu hal. Jadi hubungan kita dengan siswa itu baik-baik saja. Karena kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan sanksi, kita malah memberikan solusi supaya dia bisa dapat waktu, dia rajin beribadah, dia bisa mandiri, dia bisa percaya diri dan lain sebagainya. Nah, itulah nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di dalam diri peserta didik. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika dia berbuat salah, kita berikan dia solusi, kita kuatkan dia dengan perbuatan positif. Maka ketika dia kembali kepada kelompoknya, dia merasa bahagia, nyaman. Oh, ternyata saya ini sudah berbuat salah. Besoknya saya harus datang tepat waktu, harus membangun perjalanan diri saya supaya saya benar-benar menjadi pribadi yang bernilai berharga. Jadi ketika dia kembali ke kelompoknya, ke teman-temannya, dia merasa bahwa dia berharga. Dia tidak merasa terintimidasi, terancam dengan hukuman-hukuman yang diberikan oleh guru. Nah, ini kita akan dari pernyataan ini kita akan memilih apakah ini pernyataan ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Nah, saya bacakan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena selama sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi. Ya, apa Bu? Apakah hukuman atau konsekuensi? Siswa berjasa sekali, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, betul sekali, konsekuensi. Kenapa disebut konsekuensi? Karena relevan antara apa yang dilanggar dengan apa yang ada korelasi dengan sanksi yang diberikan. Dia datang terlambat ke sekolah, kemudian diberi sanksi, menulis mencatat saya tidak akan datang terlambat. Jadi konsekuensi itu antara apa yang dilanggar sama sanksinya itu ada korelasi, ada hubungan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, betul sekali, hukuman. Kenapa? Karena antara apa yang dia langgar kemudian sanksinya itu tidak relevan. Dia siswa disuruh lari di lapangan 2 kali karena dia terlambat hadir. Sanksinya dikasih di lapangan. Yang dilanggar itu datang telat. Jadi tidak ada korelasi antara apa yang dilanggar sama apa sanksi yang diberikan. Jadi itu dinamakan sebagai hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, betul sekali. Itu adalah konsekuensi. Kenapa? Ya, ketika saya membersihkan coretan yang saya coret di meja, kemudian saya disuruh guru untuk membersihkannya, maka itu adalah konsekuensi. Kenapa? Karena saya yang telah menulisnya. Berbeda misalnya teman yang menulis, kemudian saya disuruh, berarti itu bukan karena bukan saya yang membuat, tapi karena teman saya. Kemudian yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, betul sekali, hukuman, karena tidak ada korelasi antara apa yang dilanggar sama sanksinya. Siswa tidak menggunakan masker, kemudian kita minta dia push up, itu merupakan hukuman karena tidak ada korelasi antara apa yang dilanggar sama sanksi yang diberikan. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, konsekuensi. Kenapa? Relevannya karena ketika siswa kita misalnya mencoret-coret kesan teman kita, kemudian kita ganti juga dengan kertas. Jadi itu relevan dengan apa yang dia langgar. Kemudian selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, hukuman. Karena sekali lagi tidak relevan antara apa aturan yang dia langgar, kemudian apa sanksi yang diberikan. Siswa mengobrol dengan teman, kemudian disuruh berjemur di lapangan, jadi tidak relevan. Makanya disebut sebagai hukuman. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi bahkan penghargaan itu merupakan hukuman. Tidak hanya hukuman yang disebut sebagai hukuman sendiri, tapi ketika siswa diberikan penghargaan, maka sebenarnya bisa diasumsikan bahwa itu penghargaan tersebut adalah hukuman. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Misalnya siswa kita kasih bintang 5, yang misalnya yang maju ke depan kelas dikasih bintang 5. Kemudian pada pertemuan berikutnya sudah tidak ada himbauan begitu, maka otomatis motivasi tersebut akan kendor di siswa karena sudah tidak lagi himbauan kita akan dikasih penghargaan siswa, akan dikasih reward berupa bintang 5. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Misalnya ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 dikasih misalnya hadiahnya uang 500.000, peringkat 2 dikasih uang 300.000, peringkat 3 dikasih 100.000, peringkat 4 tidak ada dikasih hadiah. Maka bisa jadi di peringkat 4 ini akan
jengkel dengan gurunya. Kenapa? Bisa jadi dia berpikir, kenapa misalnya di kelas lebih aktif, nilai lebih bagus. Akhirnya hubungan dengan temannya, hubungan dengan gurunya tadi itu renggang karena akibat penghargaan tadi. Jadi penghargaan tadi bahkan bisa menjadi sebuah hukuman bagi yang lain ketika penghargaan tersebut tidak tidak efektif atau tidak maksimal. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ketika siswa tadi misalnya yang pertamanya ranking 1, kemudian semester berikutnya turun rankingnya, dia akan berpikir jangan pada saya belajar karena ternyata sesudah capek belajar saya dapat ranking 3 ternyata dikalahkan temanku yang mungkin menurut dia tidak pernah belajar, tapi ternyata dia belajar di rumah. Jadi berikutnya dia mungkin tidak akan rajin belajar lagi karena dia berpikir bahwa saya sudah capek belajar tapi saya tidak mendapatkan peringkat 1 misalnya, atau tidak dikasih hadiah oleh gurunya. Padahal sebenarnya dia sudah belajar tapi ada temannya yang lebih giat belajar lagi. Tapi karena motivasi itu lahir dari luar dirinya, dia butuh penghargaan, ujung-ujungnya dia merasa kecewa. Jadi akan menurunkan kualitas belajar, jadi dia sudah akan malas belajar. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah penghargaan mematikan kreativitas. Misalnya siswa kita suruh menggambar, kita kasih yang bagus gambarnya, kita akan kasih hadiah. Nah motivasinya kan kita bukan hadiah bukan karena kreasi gambar, tapi karena hadiahnya. Jadi siswa tadi itu sudah tidak fokus bagaimana membuat gambaran jadi bagus, tapi dia fokus berpikir bagaimana cara supaya dapat hadiah tadi, bagaimana saya bisa cara aku supaya ini hadiah bisa saya dapatkan. Bukan berpikir kreatif atau mengkreasikan gambarnya paling bagus. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi sekali lagi yang siswa yang kecewa itu menandakan bahwa penghargaan tadi tidak efektif, menghargai yang lain, tapi di sisi yang lain menghukum juga kelompok siswa yang lain. Jadi inilah kelemahan-kelemahan dari penghargaan. Nah ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu pendek. Misalnya kita suruh siswa maju ke depan kelas, maka hari itu dia mau karena kita iming-imingi dia misalnya bintang 5. Besok-besoknya ketika tidak lagi mau dikasih reward penghargaan, maka dia malas maju ke depan karena dia maju bukan motivasi dalam dirinya, tapi karena iming-iming reward tadi, bintang 5 tadi. Kemudian selanjutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi yang dia inginkan siswa kita itu hanya hadiah dari gurunya, penghargaan, bukan motivasi dalam diri bahwa yang memang saya belajar supaya saya supaya saya lebih cerdas lagi, tapi saya belajar karena saya ingin mendapatkan hadiah. Nah itulah yang dihindari. Jangan sampai siswa kita itu giat belajar karena ingin mendapatkan reward atau hadiah dari kita sebagai gurunya. Kemudian selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Sekali lagi bahwa misalnya kita diiming-iming untuk mendapatkan reward, kita tidak sadari bahwa kita sudah melakukan hal yang baik. Tapi di balik semua itu semata-mata hanya kita menginginkan hadiah. Apa yang kita lakukan itu bukan ada sebenarnya hal atau tindakan baik yang kita lakukan, tapi karena motivasi kita itu adalah reward, penghargaan, hadiah dari guru, maka tindakan baik tadi itu tersamarkan oleh hadiah atau iming-iming reward tersebut.
Nah, ini yang paling penting, keyakinan kelas. Ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk bagaimana membangun budaya positif di kelas atau secara umum di sekolah kita. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa harus kita buat keyakinan kelas? Kemudian apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Sebelum saya bahas, apa ada yang bisa berpendapat tentang apa itu keyakinan kelas? Ya, pernah mungkin mendapat di materi di PNPM ada situ tentang disiplin positif. Sudah pernah pelajari tentang topik keyakinan kelas? Ya, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang merupakan nilai kebajikan yang bersumber dari dari nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Misalnya saling menghargai, saling menyayangi, saling tolong menolong, kemudian mandiri dan lain sebagainya. Kemudian apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Tentu kalau peraturan kelas itu kita berupa kalimat-kalimat negatif. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret tembok. Nah, itu adalah peraturan kelas. Sementara keyakinan kelas itu karena dia bersumber dari nilai kebajikan, misalnya siswa kelas 1B misalnya, siswa kelas 1B wajib menjaga kebersihan kelas. Jadi sangat jauh berbeda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu berisi kalimat-kalimat negatif, sementara keyakinan kelas tadi itu berisi nilai-nilai kebajikan. Peraturan kelas kalimatnya dilarang membuang sampah. Di keyakinan kelas itu kalimatnya itu menjaga kebersihan di dalam kelas. Jadi sangat jauh berbeda. Kalimat peraturan kelas itu larangan, sementara keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah atau siswa dan guru di dalam kelas. Nah, ini dia ya keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Biasanya kalau kesepakatan kelas kalimatnya panjang-panjang karena dia harus dirincikan aturannya. Misalnya seluruh siswa di kelas 1B tidak boleh membuang sampah sembarang tempat. Kalimat di keyakinan kelas cukup misalnya menjaga kebersihan. Jadi singkat, padat, jelas dan berisi nilai kebajikan yang harus dijunjung bersama. Kemudian kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan. Jadi mirip sekali kesepakatan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan itu berisi kalimat-kalimat negatif, larangan-larangan, maka kesepakatan kelas juga merupakan hal yang sama. Misalnya di kesepakatan kelas dilarang buang sampah sembarang tempat. Itu di peraturan kelas. Kemudian kesepakatan kelas misalnya siswa kelas 1B tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat dan wajib membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Sementara di keyakinan kelas cukup misalnya siswa kelas 1B menjaga kebersihan dan nilai kebajikannya tadi kebersihan menjaga kebersihan. Jadi dia sederhana tapi sudah mencakup secara keseluruhan. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berisi nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Ya, yang tadi ya menjaga kebersihan. Jadi dia umum, sifatnya umum. Kemudian tapi bisa diyakini secara universal. Jadi menjaga kebersihan itu diyakini oleh seluruh umat manusia. Bukan hanya di dalam kelas atau di dalam sekolah, tapi seluruh umat manusia di dunia ini menjunjung tinggi nilai kebersihan, wajib menjaga kebersihan. Jadi kalimat keyakinan kelas itu berisi nilai kebajikan itu misalnya salah satunya adalah menjaga kebersihan. Sifatnya universal, berlaku untuk semua, bukan hanya warga sekolah tapi seluruh umat manusia, tanpa memandang batas-batas sosial dan sebagainya.
Kemudian selanjutnya nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi semua umat manusia misalnya di dalam sekolah, seluruh warga sekolah wajib menjaga kebersihan, wajib disiplin siapapun dia, apakah dia kepala sekolah, guru, murid, bujang sekolah, siapapun dia yang ada di dalam sekolah wajib menjaga wajib menjunjung nilai kebajikan, wajib menjaga kebersihan tanpa memandang dia siapa, dari suku mana, dia dari negara mana, dari apa bahasa yang digunakan, agama yang dia anut, semua wajib menjunjung nilai kebajikan tersebut, menjaga kebersihan, saling menghormati, menolong. Itulah nilai kebajikan yang dimaksud. Nah ini ya dua aspek tadi, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas mendengarkan ketika guru dan teman berbicara, ini bentuk kesepakatan kelasnya ya. Kemudian di keyakinan kelas saling menghormati. Jadi sangat simpel sekali ya. Dia bersifat universal, saling menghormati. Sementara di kesepakatan kelas mendengarkan ketika guru dan teman berbicara. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan jika ingin berpendapat. Itu ya, itu kalimat di kesepakatan kelas. Kemudian di keyakinan kelas, ya mungkin saling menghargai teman, saling menghargai ketika ada yang berpendapat. Kemudian datang dan pulang tepat waktu, itu untuk di kesepakatan kelas. Di keyakinan kelas cukup disiplin atau berperilaku disiplin. Jadi dia bersifat universal. Kemudian yang selanjutnya memakai seragam sesuai jadwal. Di keyakinan kelas cukup bertanggung jawab atau misalnya menjaga ketertiban. Jadi dia sifatnya universal, berlaku untuk semua. Kemudian selanjutnya meminta izin ketika keluar kelas. Gitu ya. Kalimat di keyakinan kelas bisa jadi mungkin saling disiplin, bisa masuk di disiplin juga, berlaku disiplin. Masuk juga di situ ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Maka di keyakinan kelasnya cukup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah mencakup secara keseluruhan. Jadi sifatnya universal, berlaku untuk semua. Jika itu diperlakukan sebagai keyakinan sekolah, maka beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini berlaku untuk seluruh warga sekolah tanpa memandang dia siapa. Jadi semua harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat sangat meskipun poinnya yang dikehendaki sama, tapi yang di keyakinan kelas itu dia sifatnya universal, umum, bisa menyentuh semua kalangan tanpa ada batas-batas tertentu. Nah ini proses membuat keyakinan kelas yang pernah saya lakukan di awal semester ini. Jadi cara membuat keyakinan kelas itu ya dari kita buat dulu kesepakatan kelas. Misalnya kita suruh siswa menulis di bukunya atau di kertas sinot, tulis anak-anakku coba mari kita buat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Mereka nih misalnya menulis tidak boleh saling membuli, katakan di depan. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Kemudian nah tugas kita sebagai guru tadi dari kesepakatan kelas kita ubah ke dalam keyakinan kelas. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan tadi yang ditulis sama siswa, maka kita ubah menjadi menjaga kebersihan. Itu keyakinan kelasnya. Misalnya tidak boleh ada perilaku bullying di sekolah atau di kelas. Kita ubah misalnya saling menghargai atau saling menghormati. Jadi dia bersifat universal itu kalau keyakinan kelas dan lain sebagainya. Atau misalnya tidak boleh datang terlambat ke sekolah atau masuk kelas. Itu yang ditulis sama siswa, maka kita ubah ke dalam bentuk kalimat keyakinan kelas, misalnya berperilaku disiplin, seperti itu. Jadi sangat sederhana, tapi
sekali lagi kita harus terlebih dahulu buat kesepakatan kelas dengan siswa, karena ini kan kita harus berkolaborasi dengan siswa. Tidak boleh langsung guru yang buat. Jadi kita arahkan untuk siswa buat kesepakatan kelas, kemudian kita sama-sama, oh anakku ini dan nilai kebajikan, jadi misalnya saling menghormati, kemudian kedisiplinan, saling menghargai. Jadi kemudian setelah itu baru kita sepakati bersama bahwa inilah keyakinan kelas yang kita sama-sama rumuskan, yang sumbernya dari kesepakatan kelas bersama. Nah ini sebuah lingkaran. Jadi awalnya itu adalah peraturan kelas yang selama ini kita buat, peraturan atau terlatih kelas. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Nah dari keyakinan kelas ini akan memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang positif, yang memungkinkan anak-anak kita dan kita sebagai guru itu nyaman mengajar, siswa juga nyaman belajar, pembelajaran efektif dan efisien. Nah dari kesemua ini maka terciptalah yang dinamakan dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu memiliki urutan yang jelas. Inilah perilaku yang harus kita ubah perlahan-lahan, meskipun ini tidak mudah, karena ini adalah hal yang sudah biasa kita lakukan, tapi kita harus optimis bahwa kita bisa. Dari selama ini sifatnya adalah peraturan, kita bisa ubah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bisa keyakinan sekolah. Kemudian setelah itu otomatis akan tercipta yang hijau, lingkungan positif, lingkungan sekolah yang nyaman, anak-anak kita bisa nyaman belajar, guru bisa nyaman mengajar. Kemudian pada akhirnya akan terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Maka otomatis pada akhirnya tujuan pendidikan akan tercapai. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sekali lagi, kenapa misalnya kita berperilaku melakukan sesuatu, kenapa siswa kita itu melakukan sesuatu? Karena ada 5 kebutuhan dasar yang mereka sebenarnya ingin penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini yang biasa kita temukan di anak-anak kita, tapi kita tidak sadari. Saya juga kadang tidak sadar sebagai guru bahwa ternyata ketika anak kita itu melakukan sesuatu, sebenarnya anak kita itu dia membutuhkan dia diterima oleh gurunya atau teman-temannya, dan dia sebenarnya dia butuh kasih sayang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi anak kita itu sebenarnya ketika dia bisa melakukan sesuatu, sebenarnya anak kita itu kadang kita berpikir dia berperilaku menyimpang, tapi sebenarnya di balik itu ada kebutuhan yang hendak dia penuhi. Kadang dia ingin, sebenarnya dia mau diterima oleh temannya, oleh gurunya, dan dia butuh perhatian dan kasih sayang. Maka di sini jadinya kita sebagai guru, saya sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan siswa kita yang ini. Dia ingin disayangi dan diterima. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Ketika siswa kita misalnya disuruh maju ke depan kelas, ketika salah kita langsung menghakimi dia. Yang ada siswa tersebut bukan merasa termotivasi, pasti dia akan kecewa. Dia merasa ternyata saya tidak memiliki penguasaan yang kompeten terhadap materi. Yang ada pasti dia akan kecewa. Dan yang itu yang kita inginkan. Saya sebagai guru berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menghindari hal tersebut, karena sesungguhnya anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kebutuhannya harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya kebebasan, kebutuhan kebebasan.
Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasa kalau anak kelas rendah, kalau kita mengajar, ada misalnya yang lari-lari, pergi mengganggu temannya. Sebenarnya kebutuhan ini yang benar dia penuhi. Dia ingin bebas mengekspresikan dirinya. Jadi saya kadang merefleksi diri bahwa selama ini saya salah mengajar dan mendidik anak. Semestinya saya sebagai guru, sebagai orang dewasa itu, sebagai pendidik harus memenuhi kebutuhan dasar ini. Bagaimana caranya anak itu supaya dia bebas mengekspresikan dirinya, dia tidak dia merasa bahwa dia memiliki sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Coba kita bayangkan, misalnya kita belajar dari awal sampai akhir itu suasana kelas itu tegang. Anak-anak tidak pernah tertawa, pembelajaran juga monoton, tidak ada games-gamesnya. Pasti anak-anak itu kalau mungkin boleh dia jujur, pasti dia bosan, tidak senang. Maka itu akhir-akhir ini saya kalau sesudah saya belajar, saya bagikan kertas, sticky note, saya suruh anak-anakku gambarkan perasaan anakku hari ini ketika selesai saya mengajar. Bebas terserah, Pak Guru tidak akan marah. Biasanya itu ada salah satu anak itu dia kan misalnya ada pilihan, misalnya tersenyum, datar, artinya biasa-biasa saja atau sedih. Ada salah satu yang datar biasa-biasa saja, berarti ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ada kebutuhan dasar tersebut yang tidak terpenuhi. Nah, itulah tugas saya sebagai pendidik guru, bagaimana anak tadi bisa merasa dia dibutuhkan dalam kelompok, dibutuhkan di dalam kelas dan dihargai keberadaannya. Nah, ini restitusi 5 posisi kontrol. Kita perlahan mengerucut ke materi yang paling inti di materi diseminasi budaya positif ini. Ini adalah restitusi 5 posisi kontrol. Bagaimana guru berposisi dan di mana kira-kira posisi saya? Apakah saya di posisi penghukum atau di posisi yang mana? Yang pertama adalah di posisi penghukum. Di posisi penghukum ini kita bisa menggunakan hukuman fisik maupun fisik. Nah, ini contoh dialognya. Misalnya kita sebagai guru mengatakan, pakai aturan saya atau awas, kamu selalu salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini dulu juga saya kadang sering bilang begini, berarti kita sebentar di posisi ini, di posisi penghukum. Nah, itu ciri-cirinya ya di sana. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk hati. Dan kalau memang sebaliknya kamu begini, teman-teman sudah selesai bikin tugas, gaul. Nah, itu bahasa-bahasa menunjuk menghargai itu masuk di sini, di posisi kontrol sebagai penghukum. Hasilnya apa? Maka ini hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali dulu tersebut akan mencoba dari bukunya atau dia tulisnya, karena pasti merasa kecewa, dia tidak dihargai keberadaannya. Mungkin kasih ini ada mau disanjung atau mau disuruh apa, kamu dipenuhi kebutuhannya, tapi karena guru ya sebentar ada langkah-langkahnya, ada langkah-langkah restitusi namanya. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah. Misalnya pelan-pelan tapi menusuk-nusuk gitu. Dan sampai saya biasa bikin dulu juga. Ibu sangat ingat sekali dengan kau. Pelan-pelan disampaikan tapi siswa itu tertusuk, keras tertusuk karena kalimatnya perlahan tapi kalimat kekecewaan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu dengan
kelakuan kamu berbuat begini. Ya ini masuk kategori merasa bersalah. Siswa bahkan bisa menyalahkan dirinya. Misalnya saya berbuat begini, nah gitu ya. Nah ini ciri-cirinya. Nada suara mengelas, halus, sedih, waktu merapat pada anak lesu. Bisa jadi dikasih begini tempat-tempat, tapi bahasanya seperti ini menusuk. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Kemudian murid akan merasa tertekan, tiba-tiba bisa meletus amarah dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Karena dia berpikir, guru, saya sudah buat kecewa saat punya guru ini, otomatis dia akan merasa bersalah. Bahkan mungkin dia menghukum temannya, dia mengganggu temannya karena dia meluapkan amarahnya, emosinya. Kemudian selanjutnya posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha membantu murid melalui persuasi, pendekatan secara personal, persuasi. Nah ini bentuk-bentuk kalimat seperti ini. Ayo bantulah, bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Misalnya selama ini bapak sudah bantu kamu, sudah saya ajar. Kenapa bisa masih berbuat kesalahan? Nah, itu kalimat-kalimat kita berposisi sebagai teman. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu yang bantu bereskan. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Ya, ciri-cirinya adalah suaranya ramah, akrab dan bercanda, batu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, senyum lucu. Nah, ini adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa tahu lagi? Jadi kita pendekatannya lebih pendekatan sebagai teman, pendekatan persuasif. Nah hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi misalnya kalau apa-apa, misalnya kelas kotor, kemudian guru yang menyapu, misalnya sudah kelas-kelas tinggi, kelas 6 bisa mereka bersihkan. Tapi ketika mereka pulang guru yang menyapu, memang kelas bersih. Atau siswa juga bilang, guru rajin bersihkan, tapi di hari-hari berikutnya siswa itu mereka tergantung pada gurunya. Semua orang dia berpikir membuang sampah, hanya dia berpikir bahwa ada di guru yang mau membersihkan. Jadi itu adalah perilaku atau posisi kontrol pada tahap ketiga itu teman. Kemudian yang kelima adalah pemantau. Posisi keempatnya pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi ada aturan dan ada konsekuensi. Ketika dia terlambat, maka dia menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali misalnya. Itu posisi pemantau itu namanya. Jadi ada aturan dan ada konsekuensi. Nah ini misalnya ada siswa melakukan pelanggaran, kita tanya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi pada dasarnya, pada intinya bahwa di memantau itu berkaitan dengan sanksi dan konsekuensi sesuai dengan aturan yang sudah disepakati di kelas. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah atau peraturan sekolah. Kemudian murid tetap tidak dibuat nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Misalnya siswa terlambat masuk kelas 10 menit, maka kita beri sanksi dia pada saat keluar main dia tinggal juga 10 menit untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke lah, pada saat sanksi dia konsekuensinya itu dia jalankan, tapi ada rasa tidak nyaman, meskipun itu sebentar aja. Setelah mengerjakan tugasnya, maka dia akan kembali dengan suasana nyaman. Tapi tetap saja bahwa ada rasa tidak nyamannya. Kenapa? Teman-temannya sudah keluar main, dia masih bertahan di kelas untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang tertinggal. Nah ini adalah posisi yang terakhir, posisi manajer. Akhirnya posisi yang diinginkan sebagai guru ya, posisi puncak atau posisi tertinggi sebagai guru. Mungkin berat, tapi
kita harus optimis kita akan mencapai posisi trial manager, yaitu posisi mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung berlakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita panggil baik-baik, ditanyakan apa keyakinan jelas, apa dasar melakukan hal itu, apa keyakinan nilai kebajikan yang diyakini, apa solusi yang kita berikan, dan pada itu dia tidak kembali ke teman-temannya dalam kondisi yang baik saja, tidak merasa bahwa dia diintimidasi oleh guru tersebut. Kemudian ini kalimatnya, kalimat misalnya kalau ketika kita menangani permasalahan dengan posisi sebagai manajer, yaitu apa yang kita yakini, kita tanya apa yang kita yakini atau apa yang kita sudah yakini di keyakinan kelas yang kita sudah rumuskan. Misalnya kita harus menghargai, saling menghormati, disiplin. Jadi kita kembali ke situ. Kita ingatkan selagi ketika melanggar, kita kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya bahwa misalnya disiplin itu baik untuk kamu? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi semuanya kita kembalikan ke individu siswa tersebut untuk membangun kesadaran dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita mengintimidasi, mengancam atau bahkan menghukum. Kemudian ciri-ciri itu manajer ada suara yang tulus, bahasa yang tidak bagus, mendekat ke murid. Jadi kita panggil murid secara persuasif, kemudian kita menerapkan langkah yang ada di dalam dialog di atas. Misalnya di sini kita berdialog dengan siswa guru, adik apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ada jawab, iya tahu Pak, jam 7.00 pagi. Kemudian kita mengatakan ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kita kembalikan ke diri peserta didik. Kemudian adik mengatakan, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Dan guru menjawab lagi, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat ke sekolah? Dan jawab, tidak Pak, saya bisa hadir waktu. Baik, saya hari usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi yang kita bangun adalah kesadaran diri peserta didik untuk datang tepat waktu kalau sesuai dengan kasus ini. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah langkah-langkah restitusi yang akan kita ambil ketika kita menangani permasalahan di kelas atau di sekolah secara umum. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan kita panggil baik-baik. Kemudian yang kita lakukan adalah langkah pertama menstabilkan identitas. Nah, ini tujuan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pasti siswa hatinya tergugah karena kita memposisikan diri kita di peserta didik. Kita terlebih dahulu menstabilkan identitasnya dengan mengatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita juga mengatakan bahwa kamu anak-anak, kamu kan sesuatu yang pernah melakukan ini. Teman-teman juga pernah melakukan ini, tapi sekarang sudah lebih baik, sudah berbuat yang lebih baik. Kemudian bagaimana melakukan validasi tindakan yang salah. Kita mencari apa yang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika kita mengidentifikasi apa kesalahannya, maka kita menanyakan kepada siswa kita yang melakukan kesalahan tersebut atau yang berperilaku menyimpang tadi, bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita identifikasi tindakannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira cara apa misalnya supaya kamu tidak terlambat lagi besok? Nah, itu untuk validasi tindakan yang salah tadi, supaya besoknya tidak mengulangi lagi tindakan yang salah tersebut. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang tidak sepakat, misalnya yang tadi terlambat,
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalnya disiplin. Kemudian apakah kamu ingin menjadi orang yang disiplin? Iya Pak. Nah, itu otomatis yang terbangun kesadaran dalam diri atau motivasi intrinsik atau internal dalam diri peserta didik tersebut. Nah ini menstabilkan identitas tadi ada langkah-langkah segitiga tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, memvalidasi dengan salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang pertama, berbuat saya tidak apa-apa pada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melalui kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Jadi, ketika siswa melakukan kesalahan, kita kembalikan kepada diri siswa tersebut. Kita berusaha untuk menstabilkan identitasnya supaya dia merasa nyaman dengan kita. Dia tidak merasa bersalah dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kemudian pada tahap validasi tindakan, ini kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya kita tanya, beruntunglah kamu tadi misalnya kamu hanya mencoret-coret bukunya, tidak sampai pada kamu memukulnya. Nah itu tahap validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Apa alasannya? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Misalnya ketika anak berkelahi, kita tanya kenapa berkelahi? Dia mau ambil satunya pensil. Nah, maka kalimat yang kita sampaikan, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu melindungi barang dari temanmu supaya dia diambil. Itu langkah-langkahnya. Kemudian yang selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Dan kamu boleh misalnya mempertahankan prinsip seperti diambil sama temanmu, tapi hendaknya kamu bersikap yang baik. Jangan sampai misalnya mencubit temanmu, memukul temanmu. Itu bukan langkah seperti yang harus kau ambil, tapi kita menawarkan sikap yang baru. Misalnya sampai ini baik-baik teman saja kita pukul misalnya, atau kita tanya bilang apakah tidak ada di kamu yang pensil, ini saya pinjamkan. Jadi seperti ini kita menawarkan hal-hal atau sikap yang baru yang bisa memvalidasi tindakan yang salah tadi menjadi tindakan yang benar. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa tadi kita kembali ke keyakinan kelas? Apa tadi yang kita yakini? Harus disiplin, kemudian saling menghargai, saling menghormati. Jadi kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan siswa. Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi nilai umum tadi itu ya menjaga kebersihan, saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah ini kita tanya ke siswa, apa menurut kita kelas yang ideal, kelas yang memungkinkan kita untuk belajar dengan baik. Pasti semenjak kelas yang tertib, tidak ada yang ribut, tertib dan sebagainya. Jadi kita kembalikan semua ke diri peserta didik. Kemudian terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya ini pertanyaan di level menanyakan keyakinan. Sebenarnya aku mau jadi orang seperti apa? Ya mungkin siswa kita menjawab, saya ingin menjadi orang yang sukses, saya ingin besoknya saya ingin datang tepat waktu, kemudian berikutnya saya tidak akan mengganggu teman lagi, saya akan menghargai teman seperti itu. Itulah hal-hal sebenarnya akan kita bangun di dalam diri siswa kita, bukan bersumber dari paksaan kita, tapi kesadaran dari dirinya. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi dengan menerapkan 3 langkah tadi: menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi tidak kedengaran suaranya, tapi ini sudah memenuhi langkah-langkah restitusi. Ini adalah hanya sebuah demonstrasi, bukan pada kejadian yang sebenarnya, tapi ketika kita berhadapan dengan kejadian yang sebenarnya, ada siswa kita yang berlaku menyimpang, bisa kita terapkan tadi, kita panggil baik-baik,
kita sampaikan sesuai dengan langkah-langkah restitusi tadi. Nanti saya share materinya ke Bapak Ibu, insya Allah bisa kita terapkan di kelas ketika ada siswa kita yang berperilaku menyimpang atau melakukan kesalahan-kesalahan. Nah ini selanjutnya, mengapa restitusi itu penting? Pertama, rasa bersalah menguras energi. Jadi ketika misalnya kita guru sudah mati-matian di manajemen kelas, kemudian siswa masih ribut kalau tidak sudah benar-benar aturan kelas, pasti kita merasa bersalah gitu. Kenapa? Berarti aturan selama ini yang saya buat tidak berhasil menertibkan siswa. Kemudian kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Kita merasa gagal membentuk karakter siswa yang baik, karena ternyata hukuman yang kita berikan, sanksi yang kita berikan kepada siswa tidak memberikan efek jerah yang jangka panjang. Hari ini dia patuh, besok dia melanggar lagi. Apalagi kita tidak ada, misalnya digantikan sama guru lain. Nah, maka kita kecewa ketika teman kita melapor, ternyata kelas saya itu gaduh sekali. Kenapa? Karena dia hanya patuh terhadap aturan kita. Ketika guru lain menggantikan kita, kelas akan kembali gaduh. Otomatis di sini yang muncul adalah kita merasa gagal, bahwa ternyata selama ini siswa tidak benar-benar patuh terhadap aturan, tapi takut dengan hukuman yang akan saya berikan. Yang terakhir, perasaan bersalah buat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Kita akan terperangkap berpikir, jangan daripada terlalu ini, biar mungkin sudah begitu di kondisi yang tidak bisa diatur. Padahal masih banyak hal-hal lain yang kita lakukan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa supaya kelas itu bisa atau pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, tercipta lingkungan belajar yang efektif, nyaman dan aman. Oke, baik, kita berada di sesi terakhir. Mungkin ada yang berpendapat tentang bagaimana, atau ada yang mau bertanya ke Bapak Ibu terkait dengan kegiatan diseminasi hari ini. Sebelum saya kembalikan ke Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya terkait kegiatan diseminasi budaya positif kita yang sudah kita lakukan tadi. Mulia kami, silakan bertanya Bu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak, saya guru kelas 3 mengalami kendala. Ada siswa saya namanya Randa. Dia itu masalahnya kadang hadir 2 kali dalam 1 minggu. Saya sudah adakan kunjungan rumah. Alasannya dia menjual dalam kote. Dia bantu neneknya. Dan saya sudah berikan konsekuensi, tetap tidak berubah. Hukuman yang saya berikan berdiri keras, tapi tidak pernah berubah. Jadi saya minta pendapat Bapak, solusi apa yang harus saya berikan? Karena saya sudah kunjungan rumah Pak. Itu yang saya mau tahu bagaimana caranya supaya bisa berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Jadi itu banyak hal sebenarnya kalau di dunia nyata di siswa kita ada sering yang mengalami itu. Saya pernah mengalami itu sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan dasar. Jadi kenapa siswa tidak ke sekolah karena membantu orang tua menjual? Pasti tidak bisa kita suruh, karena ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Apa yang kebutuhan dasar? Kebutuhan bertahan hidup itu yang harus dipenuhi. Makanya
sanksi apapun yang akan kita berikan tidak mungkin membuat dia jerah, karena kebutuhan dasar itu harus dipenuhi. Mungkin makan, minum dan sebagainya dari jualan tadi tidak mungkin dia akan, karena ada kebutuhan primer tadi, ini paling dasar sekali, kebutuhan bertahan hidup yang harus dipenuhi. Kalau menurut saya Bu, jalan yang ibu tempuh sudah sangat baik sekali. Saya sangat salut dengan membuat kunjungan ke rumah. Tidak semua guru bisa melakukan itu, karena ada yang ajib, tapi saya salut sama ibu karena sudah visit home atau kunjungan ke rumah. Jadi mungkin harus ada pembelajaran berdifferensiasi dengan anak tadi, pelajaran yang berbeda dengan siswa tadi, karena dia harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian mungkin harus kerjasama dengan dengan pimpinan sekolah, ketemu sama orang tuanya, harus disampaikan bahwa sekalipun mungkin untuk memenuhi kebutuhan hari, tapi tetaplah tadi itu siswa tadi adalah sebagai anak. Ada kebutuhan lain yang harus dia penuhi, yang juga dilindungi oleh undang-undang, yaitu kebutuhan untuk menempuh pendidikan. Kebutuhan dasar tadi yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tadi itu adalah tugas dari orang tuanya sebenarnya. Tapi tadi kasusnya dengan neneknya, mungkin neneknya sudah tidak kuat mungkin. Tapi orang tuanya bagaimana tanggapan Indonesia? Tapi maksudnya ini tadi masih kuat atau bagaimana? Oh ya, berarti masih bisa. Perlu komunikasi kita, mungkin pimpinan juga sama orang tua, guru sama pimpinan sekolah. Sampaikan bahwa tugas untuk memenuhi kebutuhan hidup itu tugas orang tua atau walinya. Iya, betul Bu. Meskipun dia tetap saja itu ada anak yang kalau kita terkecuali memang dia sebatang kara sudah tinggal dia tunggal. Nah sekalipun juga tunggal, itu tugas negara untuk memfasilitasi tersebut. Ini masih ada walinya. Jadi ini anak tadi tetap harus datang ke sekolah. Tidak ada alasan lain karena walinya masih kuat untuk ini. Maksudnya masih bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, untuk kebutuhan hidupnya. Jadi perlu ada komunikasi intens antara guru kemudian pimpinan sekolah. Mungkin kalau sudah beberapa kali kita komunikasi kemudian tidak berhasil, maka sudah perlu ada komunikasi dengan pimpinan mungkin. Tapi kecuali kita sudah 3 kali mungkin komunikasi tidak berhasil, di situ baru pimpinan ikut terlibat untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah tadi. Seperti itu menurut saya. Jadi terkait dengan kebutuhan dasar, kenapa tadi di sini tidak dibahas tadi kebutuhan untuk kebutuhan hidup hanya 4 tadi, kebutuhan kebebasan, kesenangan, karena kebutuhan hidup tadi itu misalnya memperoleh makanan itu tugas orang tua atau wali. Jadi sebenarnya meskipun itu kebutuhan untuk makan kebutuhan dasar, tapi bukan tugas anak tadi untuk mencari ini orang tua atau wali, apalagi masih orang tua walinya. Sedangkan saya tidak ada orang tua wali, itu negara wajib memfasilitasi pendidikan anak tadi, apalagi masih ada orang tua atau walinya. Ya, terima kasih mungkin Bu jawaban yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wandi, bagaimana Pak Wandi? Ada mau ditanyakan? Kalau bisa, wajib kita. Sebentar masih ada. Bu Yanti, bagaimana? Sudah jelas semua? Iya, alhamdulillah. Jadi
mungkin video dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada satu orang yang mau mewakili memberikan tanggapannya, perasaannya terhadap presentasi hari ini, apakah bermanfaat atau tidak. Saya persilakan mungkin satu orang yang mau mewakili untuk memberikan tanggapan terhadap bagaimana tanggapannya, perasaan terhadap kegiatan diseminasi yang kita lakukan pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah sedikit tanggapan dari saya setelah mengikuti definisi biaya positif dari Bapak Laude Supriyono SPD, alhamdulillah materi yang disampaikan pada hari ini sangat luar biasa. Banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa saya dapatkan, utamanya tadi terkait konsekuensi hukuman, kemudian restitusi itu membantu saya bahwa tidak selamanya hukuman itu bisa memberikan efek jera atau perubahan terhadap anak. Ada juga yang disebut dengan restitusi. Ya, restitusi yang mana itu lebih menyentuh untuk anak-anak, bagaimana dia bisa berubah diri mereka untuk menjadi lebih baik. Kemudian sudah juga diberi penjelasan terkait perbedaan antara kesepakatan kelas, peraturan kelas, dan keyakinan kelas. Yang sebenarnya awalnya saya berpendapat bahwa itu tadi dibilang peraturan kelas, itu tadi dibilang keyakinan kelas, itu tadi disebut dengan kesepakatan kelas. Nah, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih untuk pemateri. Semoga kedepannya saya bisa memanfaatkan materi-materi yang diterima hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin closing statement dari kepala sekolah untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas kehadiran telah mengikuti materi yang diberikan kepada Bapak Laude Supriyono SPD, calon guru penggerak. Kita ucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya atau pengetahuannya yang diberikan kepada kita pada hari ini di UPT SPF SD Negeri Pacerakan. Seperti tadi yang sudah diucapkan tadi sama teman, alhamdulillah, mudah-mudahan materi apa yang diberikan tadi bisa diterapkan di kelas. Karena yang diberikan tadi ada beberapa poin yang diberikan. Pertama tentang ilusi, kemudian yang kedua tentang perubahan paradigma, yang ketiga tentang disiplin, yang keempat tentang motivasi perilaku manusia, yang kelima tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang keenam tentang keyakinan, kesepakatan, dan jadi saya pribadi sendiri mengucapkan terima kasih banyak Pak Laude atas budaya positif yang diberikan kepada kita ini, khususnya di UPT SPF SD Negeri Pacerakan. Mudah-mudahan teman guru bisa menerapkan di kelas dengan baik. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak ilmu yang diberikan kepada khususnya UPT SPF SD Negeri Pacerakan. Dan jangan disegan-segan kalau masih ada ilmu yang kita bisa tumpahkan ke Impres SD Negeri Pacerakan. Datang di sini membagi ilmu Pak Laude. Saya siap menerima, pintu terbuka untuk Pak Laude membagi ilmunya ke UPT SD Negeri Pacerakan. Baiklah, saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.